ya di pangkal leher ya, ini nyeri seperti ketekan, kadang-kadang ada, terus kepala jadi berat ya, C1, C2, C3 itu diarahnya ke sana. Itu ada patut curiga ya. Nah kalau ada semacam itu apa ya, itu dirilis, diberikan heating, vaskularisasinya cukup gitu ya. Ingat kalau Anda curiga dia ada, misalnya loh ini kok kayaknya ada perpatahan ya, atau ada proses ya, usianya sekian ya, Anda nggak boleh berikan traksi. Tetapi kalau dia masih muda, Anda curiga di situ halnya hypo, mungkin Anda bisa kasih traksi. Ya, ingat ya. Tapi yang pasti kita akan mendetek apakah benar-benar di situ ada gangguan C1, C2 khususnya ya. Sekarang C5 itu untuk shoulder abductor ya. Kalau kemarin kan refleks ya. Nah, atau kita periksa kekuatan ototnya. Shoulder abductor ini Anda boleh dari depan, boleh dari samping ya, tapi tetap bisa melihat face-nya pasien ya. Oke Pak, yuk dibuka ke sana. Oke, ya. Atau Anda boleh langsung dua-duanya, kalau ini yuk dibuka dua-duanya. Oke, digerakkan ke sana. Oke, dibuka. Oke, ya. Anda bedakan, ya. Ada tidak kelemahan otot? Satu itu. Yang kedua, Anda tanyakan apakah lehernya sakit. Nah, ya. Oke, tidak, ya. Jadi itu patut curiga. Karena sebetulnya yang menginervasi adalah dari C5 ya, dia disampaikan ke sana sampai ke abductor ya, abductor. Sehingga imbasnya satu di sini pada saat dia push kerja yang keras, resisten itu kan keras ya, dia akan nyeri dan terasa lemah. C6 elbow flexor. Ini kalau tidak bisa duduk dengan tidur ya, dengan tidur karena ini kan kita tidak memungkinkan. C6 itu adalah elbow flexor ya. Nah, jadi mudah saja ini kalau baring ya nanti disesuaikan, ditekuk begini ya, ditekuknya. Oke ya, bagus. Kalau misalnya tangannya begini kedua-duanya kan ada bandingkan ya. Oke, Anda lihat face-nya, yuk ditekuk. Oke, ada enggak perbedaan? Atau kalau Anda mau dari depan ya enggak apa-apa. Oke, yuk ditekuk. Oke, Anda rasakan kanan kiri ada perbedaan enggak? Itu untuk C6. C7 ya, kalau kemarin kan Anda pakai tricep ya ini ya. Nah, sekarang enggak pakai tricep, tetapi langsung kita kontraksikan. Ya, lagi begitu lagi. Oke, ya, ya turunkan. Oke, luruskan, kuat. Iya, dia mempunyai kekuatan yang sama. Ya, lihat. Satu, tidak hanya kelemahan, tapi juga Anda tanyakan lehernya sakit apa enggak. Ya, kalau dia sakit, dan ini juga terasa lemah, apalagi sangat berbeda ya antara kanan dan kiri, Anda patut curiga apakah ada gangguan pada C6, C7. C8 itu terkait dengan thumb extensor. C8 itu adalah serabut nervous yang keluar dari di bawahnya C7. Cervical ada 7 kan? Nah, yang keluar dari C7 itu namanya nervous C8. Nervous ya, cervical 8. Jadi kalau si vertebranya itu hanya sampai 7 ya, tapi nervous yang di bawahnya itu C8. Itu terkait dengan thumb extensor. Thumb extensor, thumb itu posisinya kan begini. Ya, posisinya kan begini. ADD, ABD, fleksi, ekstensi ya. Sehingga nanti Anda cukup diminta ini aja, yuk digerakkan. Oke. Digerakkan. Oke. Digerakkan. Oke. Ya. Kalau dia ada kesulitan, mungkin di situ ada gangguan pada C8. Teman-teman, sekali lagi Bumi sampaikan bahwa ini memang sensitivitasnya termasuk sedang. Ya, sedang. Tapi meskipun demikian, ini masih digunakan karena gold standarnya itu depolarisasi itu dengan menggunakan elektroneurografi. Ya, elektroneurografi di mana di situ tidak ada terjadi kelistrikan saraf. Itu kan susah dilakukan. Ya, makanya sampai saat ini meskipun sensitivitasnya sedang, dermatomyotom itu masih dipakai. Apalagi kalau gangguan pada
spinal cord injury. Ya, spinal cord injury itu masih dilakukan. Ini sebetulnya kan tidak spinal cord injury, cuma saraf yang keluar dari spinal yang mengalami impingement atau ada sesuatu. Gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan lesi nervus spinalis ya pada area upper yang bisa Anda cek ya. Jadi sekali lagi Anda bisa ngeceknya lewat refleks ya, ataupun melalui pergerakan ini, gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosa yang sensitivitasnya ya berkisar 0,6 sampai 0,7. Dia sedang, bukan termasuk dalam gold standard. Karena kalau berusaha, apalagi kalau ada ternyata di situ nervus radialisnya misalnya atau plexus brachialisnya mengalami gangguan, yaitu mesti kalau melihat saraf itu harus dengan MRI ya. Itu kan jarang sekali dilakukan sebanding dengan itu, gitu ya. Kalau untuk kelistrikan saraf ya elektroneurografi ya, elektroneurografi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apakah ini mau dipraktekkan atau Bu langsung sini? Lanjut dulu. Oke, praktek dulu silakan. Praktek dulu. Yuk ke ini ya, sama dua-dua gitu. Saya kira ini cepet ya. Ada, yuk serius. 1, 2, 3, yang 1 semuanya praktek, kalau yang 2 praktek 2. Besok kalau ujian biar lancar. Oke. Karena besok ujian untuk CPMK 2 ini cukup banyak nanti ya. Cukup banyak. Silakan. Lesi pada plexus spinalis pada area lower ya, yaitu lumbung sakralis ya. Kita mulai dari L1 defleksi. Kalau dalam keadaan tidur, ya nanti digerakkan gini. Kalau dalam keadaan tidur diangkat, oke, diangkat, oke, satu-satu boleh diangkat, oke, diangkat, oke. Ada indikasi gangguan di L berapa kalau dia tidak mampu? L2 ya, gitu ya. Makanya sama yang dilihat kelemahan, dan di sini apakah ada sering punggungnya sakit ya, apalagi kalau Anda kasih tahanan lebih tinggi, lebih kencang, itu kok sini terus kayak sengkring gitu ya. Nah, itu sudah 80% ya. Ya, karena tidak gold standar, jadi kita tidak bisa memastikan 100%. Demikian pula nanti pada saat L3 dia knee extensor sama ya, fleksi nih, yuk luruskan, oke, luruskan, oke, ya. Anda cek sini sakit apa enggak, apakah menimbulkan nyerinya sampai di lumbar. Kalau dia tidak mampu, ini lemah dan menimbulkan nyeri, yuk diluruskan. Anda patut curiga ada di mana gangguannya? L3 ya. Oke. L4 itu untuk dorsi ya, sama. Oke, yuk. Oke, satunya. Oke, ya. Kalau melakukan pemeriksaan itu mesti harus memfiksasi sebelah proksimal ya, terus di sini ditahan. Jangan begini. Yuk. Flag naikkan ke atas semua. Ini nanti dia tidak imbang. Ini karena asnya, ini karena pangkalnya ya. Asnya sih di sini. Oke, yuk. Gitu ya. Kalau dia tidak bisa dorsi, itu kemungkinan ada gangguan berapa? L5 terus extensor ya. Yuk digerakkan. Oke, gerakkan. Oke, digerakkan. Oke, gerakkan. Oke, ya. Kalau dia tidak mampu, mungkin dia ada gangguan berapa? S1 itu pelantar, ya, sama kebalikannya, ya. Yuk, dorong, oke, yuk dorong, oke, ya. Itu S1. S2, ya, S2. Kadang-kadang di S1 juga karena dia serabutnya kan gandeng gitu. Knee fleksi, sama. Ya, oke. Yuk tekuk.
posisi. Tekuk. Oh, tekuk. Iya. Kalau dia ada kelemahan satu sisi, ya, karena kalau di spinalis itu biasanya sifatnya unilateral. Tapi kalau di spinal cord injury itu bilateral. Kenapa? Kalau spinal cord injury itu yang kena itu spinal cord-nya. Tetapi kalau saraf tepi itu yang kena percabangannya. Gitu ya. Sifatnya biasanya kalau SCI itu bilateral, tapi kalau si spinalis lesi itu biasanya unilateral. Gitu ya, clear? Silakan dipraktekkan. Atau sekaligus ini ya. Praktekkan dulu atau? Oke, silakan. Oke. Ini menuju ke sini. Ya, terasa enggak? Terasa. Enggak sakit? Enggak terasa banget? Ada bedanya enggak? Enggak ada. Biasanya nanti kalau dia gangguannya impingement di saraf yang keluar dari spinal cord, itu tadi yang Bumi bilang unilateral. Jadi tetap harus Anda bandingkan kanan dan kiri, gitu ya. C5, ya. C5 itu dia hanya sedikit aja di sini, dia lebih banyak ke sini. Ya. Bandingkan yang kanan yang kiri. Sakit enggak? Berbeda enggak? Sama ya? Sama ya, mempunyai C5. C6 ya. C6 itu di pinggir sini. Dari sini. Ya, dari korset cervical 6 sini terus di radial. Ya. Ya, jadi nanti kalau Bu, apakah mesti sepanjang itu? Tidak. Misalnya ya, ini kok saya nyarinya di sini ya. Anda cek di sini, oh sini. Sini bagaimana? Oh itu kerasa banget sini. Enggak terlalu. Ini enggak terlalu. Sini enggak. Cuma di sini aja. Bisa jadi. Ya. Jadi yang penting Anda tahu jurusannya. Bandingkan dengan yang satunya. Dia menuju ke radialis. Sama? Oke. C7. C7 itu banyak di belakang ya. Di belakang dari C7 itu prominent. Titik referensinya prominent itu vertebra yang paling menunjukkan loh. Itu adalah korpus vertebra C7 ya. Ya, pada saat ini tunduk, nah ini kan ada konjolan itu C7 itu ya. Oke. Ya, C7 ya, dia ke sana sampai ke area dorsal sini tetapi di 2. Gitu ya. C7 bandingkan sama enggak? Dorsum ya, dorsum, ke daerah dorsum. C7 ya, ini prominent. Bumi lakukan di sini sampai ke sana menuju ke 2 ini ya. Oke, sama? Sama C7. Bu, kalau palmarnya di mana ya? Palmarnya di tengah sini. Ya, sama enggak? Ya, itu ya. C7. C8 ya, C8 itu yang paling sini arahnya. Kalau tadi di tengah, ini di sini ya. Jadi sama ya, di C8 bawahnya prominent, Anda bawa ke sana sampai ke jari kelingking dan separuh jari manis sedikit ya. Bandingkan ya. Ini C8 ya? Iya. Bu, boleh enggak pakai gini? Kalau aturan enggak? Ya. Nah, ini kalau praktek ya. Tapi kalau berarti Bu, kalau meriksa ya harus disendirikan di kamar sendiri ya. Minta izin. Ini akan saya periksa, ini sedikit dibuka, dilepas untuk ini. Jadi tidak pakai ini ya. Kalau aku pakai juli yang besar. Ya, juli yang tebal maksud saya. Gitu ya. Jadi harus langsung ke kulit. Makanya Bumi bilang kalau ini kan sakit ini sebetulnya. Ya pakai anduk yang halus. Tapi kalau dia nggak allodynia ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tetap belajar. Oke. Nah itu untuk area atas. Jadi ini pasangannya yang sana tadi. Anda harus memeriksa myotom. Kalau myotom positif, Anda harus memeriksa dermatomnya. Gitu ya. Oke. Sekarang ke L.
ya L. L ini juga sama ya, ini karena daerah yang rawan ya. Tadi ditanyakan siapa tadi? Anda lihat L1, L2, L3, L4 itu dia hanya berkisar di sampai sini, apalagi L2 ini sampai sini ya. Anda lihat gambar yang ini ya, ini L2, ini sampai sini aja, sampai sana ya. L2 ischiadicus itu jalannya tidak pernah di anterior, di posterior, jadi bukan L2 ya. Dia dari L3, L4, L5, S1, S2, S3. Kalau kita benar-benar N ischiadicus loh ya, karena di sini maksudnya femoralis. Ya, besok teori saya terangkan. Ya, L2 ya nanti sama ya. L3 ya. L2 sampai sini, L3 ini sudah sampai sini. L4 sampai ke sana, L5 sampai ke sana dan seterusnya, S1 sampai ke sana. Ya, nanti ini kebetulan sudah ada ininya ya, arsirnya ya. Nah, nanti Anda cocokkan. Bu, berarti ini juga harus dibuka? Iya. Kalau melakukan pemeriksaan, benar-benar pemeriksaan harus dibuka, artinya diselimuti gitu ya. Tidak buka semua. Diselimuti, terus nanti pada area yang perlu di pasien itu lucu, kadang-kadang kan bisa dibuka gitu ya. Belum diminta, udah dibuka. Ya karena kalau kita kasih misalnya SBD di sini atau TENS itu kan mesti memang harus dibuka ya. Cuma ini terkait dengan etika ya. Nah nanti Anda lakukan sesuai dengan itu. Ini posisinya mestinya ini gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau misalkan ada pasien datang klinik terus mengalami hiposensorik, artinya kenapa ya melet terus? Stimulus sensorik. Jadi area sensorik itu ada di area 68 ya. Jadi kalau di sini ini ada area sensorik, ada area motorik. Nah, kalau area sensorik terganggu, itu kan feel itu ada dirasakan di otak. Otak tidak bisa merasa, periferinya juga tidak bisa merasa. Makanya kalau ada gangguan saraf yang melibatkan saraf pusat karena ada gangguan sensori, spinal cord, brain itu kan saraf pusat, itu ya harus dirangsang terus, diberikan stimulus sensoris, di mana tidak hanya yang tidak bisa merasakan, tetapi yang bisa merasakan itu justru di stimulus. Ya, misalnya ini nggak bisa merasakan ya, nggak bisa merasakan, sini bisa, ada stimulus ini. Oke. Ini di lengan atas, ya, Bapak saya diberikan stimulus ini lengan bawah, sampai dia nanti mengkoneksikan, ya, ada koneksi interneuron di area sensorik dan area motorik. Harus dilakukan seperti itu. Stimulusnya bagaimana? Kalau stimulus kulit ya dengan sentuhan. Kalau stimulus otot harus di stretching. Atau kalau nggak di stretching, diberikan stimulus pada tendonnya. Karena kontraksi muscle belly itu banyak kontribusi kiriman dari Golgi tendon organ yang kaya akan reseptor. Kenapa stretching itu diperlukan? Ya seperti itu. Pada saat stretching itu kan tendonnya terulur, reseptornya dia akan merangsang yang nanti akan melanjutkan impulsnya menuju ke belly. Gitu. Ya. Yang terakhir adalah resisted. Resisted itu penting. Resisted kalau sudah mulai merasakan dan nilainya minimal 3 min, itu Anda harus sudah main resisted. Tetapi resistednya tidak ekstrim kayak panco, kayak susut begini. Pelan-pelan saja ditingkatkan gitu, karena itu nanti akan tidak hanya merangsang tendon reseptor Golgi tendon, tetapi juga merangsang motor unit yang ada di muscle belly.
harus sabar terus sampai itu dipersepsikan di otak. Makanya jangan sampai Anda melatih dia nggak ngerti sama sekali. Dia harus diajarkan, oke, ini rasanya apa, Pak, lihat ya, ini dirasani, kalau dibandingkan dengan yang ini nanti sampai dipersepsikan di otak. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau pasien kayak gitu kan juga nggak bisa merasakan. Nah, ya. Itu kan distimulus atau ada. Oke, nah ini agak beda. Kalau Bumi tadi ceritanya dari pusat, kalau diabetes ya nyeri itu kerusakannya saraf perifer. Saraf perifer di mana? Free nerve ending. Anda tahu free nerve ending ya? Dia kan akan menjulur di ujung-ujung saraf. Kasusnya neuropati ya, diabetes, pasien diabetes itu kerusakannya bukan di sini, tapi di perifer, di ujung saraf bebas. Sehingga bagaimana? Ya harus dilakukan stimulus di perifer. Perifer diberikan kesempatan untuk vasodilatasi. Gitu. Ya, agak berbeda. Ya, kalau tadi yang pusat itu kita lebih ke asosiasinya, kalau yang perifer itu lebih ke ekosistem lokalnya. Ya, Anda kasih ini apa untuk merangsang yang perifer itu, terus diberikan vasodilatasi di tank, masas dan seterusnya sehingga terjadi vasodilatasi. Ngantuk. Vasodilatasi dan di situ sementara Anda juga berikan stimulus, yaitu regenerasi perifernya akan tambah, gitu ya. Nah, hampir sama, cuma reasoningnya yang agak berbeda. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada silahkan ini nanti diteruskan sama Mbak Asri ya, teruskan sama Mbak Asri untuk